Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Cindy Maulina Gragesti. Nama saya Siti Syariah. Mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Akuntansi Syariah, kelas A, semester 4. Kami akan menjelaskan mengenai analisis fundamental. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis portofolio dan investasi syariah. Analisis fundamental. Proses portofolio analisis fundamental dengan melihat yang pertama ROE atau Return on Equity, yang kedua ROA atau Return on Asset, yang ketiga ROI atau Return on Investment, yang keempat EPS atau Earning per Share, yang kelima PER atau Price to Earning Ratio, yang terakhir yang keenam NAPS atau Net Asset per Share. Pembahasan pertama yaitu ROE atau Return on Equity. Return on Equity adalah rasio profitabilitas untuk mengatur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor atau pemilik dari investasi pemegang saham perusahaan dengan menggunakan modal sendiri. Return on Equity biasanya diukur dalam ukuran persen. Semakin nilai Return on Equity mendekati 100%, maka akan semakin bagus. Return on Equity yang bernilai 100% menandakan bahwa setiap Rp1 ekuitas memegang saham dapat menghasilkan Rp1 dari laba bersih perusahaan. Perhitungan nilai return on equity didasarkan pada rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Bahasan yang kedua yaitu ROA atau Return on Asset. Apa sih Return on Asset itu? Yaitu adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya. Sebagai rasio profitabilitas, Return on Asset digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset yang dimilikinya. Rasio ROA dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi atau baik rasio ROA yang dimiliki perusahaan menandakan semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Fungsi Return on Asset dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap perusahaan pastinya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Demikian pula dengan para pemegang saham dan investor. Sebab itu, perusahaan dan para pemodal memiliki tujuan yang sama. Perhitungan rasio Return on Asset dapat dihitung dengan rumus Return on Asset sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Pembahasan yang ketiga yaitu ROI atau Return on Investment. Apa sih Return on Investment itu? Return on Investment adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Peranan ROI. ROI atau Return on Investment berperan penting guna memberikan informasi mengenai ukuran profitabilitas bisnis dengan jelas, sehingga segala kegiatan operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian investasinya. Itulah mengapa
on investment sebagai uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi. Dalam hal ini, investasi dapat mengacu pada modal, aset, serta anggaran biaya investasi. Yang perlu diperhatikan adalah apabila return on investment bernilai negatif, maka investasi tersebut harus dipertimbangkan kembali sebab bernilai kerugian. Sebaliknya, return on investment bernilai positif adalah yang memberikan keuntungan kalian dalam berbisnis. Perhitungan return on investment didasarkan pada rumus ROI sama dengan total penjualan dikurangi jumlah investasi awal dibagi jumlah investasi awal dikali 100%. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian IPS Earning per Share atau disebut juga dengan laba per saham. IPS atau laba per saham adalah bagian dari laba perusahaan yang dialokasikan ke setiap saham yang beredar. Laba per saham atau earning per share ini merupakan indikator yang paling banyak digunakan untuk menilai stabilitas suatu perusahaan. Laba per saham adalah ukuran profitabilitas yang sangat berguna dan apabila dibandingkan dengan laba per saham pada perusahaan sejenisnya. Laba per saham ini akan memberikan suatu gambaran yang sangat jelas tentang kekuatan profitabilitas antara perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan pembandingnya. Nah, bisa dilihat di sini rumus dari IPS tersebut yaitu IPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham prioritas dibagi dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar atau jumlah saham yang beredar. Materi selanjutnya yaitu tentang price earning ratio atau PER. Price earning ratio atau PER merupakan suatu besaran angka yang biasa digunakan sebagai analisis fundamental keuangan perusahaan. Angka ini biasanya digunakan untuk memprediksi valuasi harga suatu saham. Apabila dirumuskan secara matematis, PER dapat diformulasikan sebagai harga saham dibagi earning per share. Dapat diartikan pula bahwa PER merupakan variabel yang menggambarkan psikologis pasar, yaitu berupa ekspektasi serta persepsi pasar terhadap suatu saham. Hal ini dapat kita lihat saat suatu saham harganya justru turun saat laba perusahaan cenderung naik, atau sebaliknya. Bukankah idealnya jika laba perusahaan naik, harga sahamnya juga akan naik? Nah, bisa kita lihat di rumus dari PER itu sendiri. Ya kayak yang udah dijelasin sebelumnya ya, ada marketing price per share dibagi dengan earning per share. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang pengertian NAPPS. Nilai aktiva bersih per saham atau NAPS adalah metrik real estate yang menunjukkan nilai reksadana atau dana yang diperdagangkan di bursa. Nah, ini rumus dari NAPS yang udah dijelasin sebelumnya. NAPS yaitu total aset dikurangi total kewajiban dibagi
biaya administrasi atau administrator, pajak, dan biaya operasi lainnya. Langkah yang keempat yaitu hitung nilai aset bersih per saham, yang mana tadi sudah dijelaskan rumusnya, yaitu NAP sama dengan total aset dikurangi total kewajiban dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.